Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana presentasi tersebut mengenai produksi ujaran. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Sri Rahayu Gustaf, dan rekan saya yaitu Bella Yurice. Untuk materi yang pertama, itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bella Yurice. Kepada Bella Yurice, saya persilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi psikolinguistik, yaitu produksi ujaran. Apakah kalian sudah tahu apa itu produksi ujaran? Produksi ujaran adalah proses manusia dalam mengungkapkan apa yang ada di pikirannya melalui alat vokal dalam bentuk ujaran yang menghasilkan kalimat. Saat memproduksi ujaran, seseorang akan mulai merencanakan yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan, kemudian turun ke kalimat yang ingin dipakai, dan kemudian diturunkan kembali ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Berikutnya yaitu proses mental produksi ujaran. Sebenarnya manusia tidak menyadari bahwa saat mengucapkan suatu kata atau kalimat itu memerlukan perencanaan mental yang rinci dari tingkat perencanaan sampai pada tahap ujaran. Hal ini berarti bahwa produksi ujaran tidak hanya memerlukan proses psikologis untuk meramukan unsur-unsur yang akan kita katakan dalam urutan yang wajar, tetapi juga koordinasi yang tepat dengan neurobiologis. Proses mental ini menyangkut berbagai aspek. Aspek yang pertama berkaitan dengan asumsi tentang pengetahuan mitra tutur. Yang kedua, bahwa dalam berkomunikasi harus mematuhi prinsip kerjasama atau kooperatif. Peserta pastinya harus memberikan informasi yang pas, yang jelas, yang benar, dan tidak ambigu, dan lain sebagainya. Di samping itu juga harus memperhatikan aspek pragmatik dari ujaran-ujaran. Berikutnya yaitu langkah umum dalam memproduksi ujaran. Dalam memproduksi ujaran, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, tingkat pesan, tingkat fungsional, yang ketiga tingkat posisional, dan yang keempat tingkat fonologi. Pada tingkat pesan, penutur mulai mengumpulkan nosi-nosi makna yang ingin disampaikan. Contohnya, Tuti sedang menyuapi anaknya. Nosi-nosi yang ada di benak pembicara antara lain: A. Adanya seseorang. B. Orang ini wanita. C. Dia sudah menikah. D. Dia punya anak. E. Dia sedang melakukan suatu perbuatan. Dan F. Perbuatan itu adalah memberi makan pada anaknya. Kemudian yang kedua, tingkat fungsional. Pada tingkat fungsional yang diproses ada 2 hal. Yang pertama yaitu memilih bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk masing-masing bentuk leksikal tersebut. Misalnya saja, dari sekian orang dan wanita yang ia kenal, yang dimaksud adalah Tuti. Dan kata ini adalah nama orang perempuan. Perbuatan yang dilakukan diwakili oleh kata dasar suap antara 2 argumen Tuti dan anaknya. Tuti adalah pelaku perbuatan, sedangkan anaknya adalah resipiennya. Kemudian proses yang kedua yaitu memberikan fungsi pada kata yang telah dipilih. Proses di sini menyangkut hubungan sintaksis atau fungsi gramatikal. Pada contoh Tuti sedang menyuapi anaknya, kata Tuti harus dikaitkan dengan fungsi subjek, sedangkan anaknya pada objek. Yang ketiga yaitu ada tingkat posisional. Pada tingkat pemrosesan posisional, diurutkan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Pengurutan ini bukan berdasarkan pada jajaran yang linear, tetapi pada kesatuan makna yang hierarkis. Pada contoh, Tuti sedang menyuapi anaknya, kata sedang bertaut dengan menyuapi, bukan pada Tuti. Begitu juga katanya bertaut dengan anak dan bukan pada Tuti ataupun menyuapi. Hierarki konstituen inilah yang menjadi dasar diagram pohon. Setelah pengurutan itu selesai, diproseslah afiksasi yang relevan. Selanjutnya yang terakhir, ada tingkat fonologi. Pada tahap ini, aturan fonotaktik bahasa yang bersangkutan. Yang terakhir,
Ada tingkat fonologi. Pada tahap ini, aturan fonotaktik bahasa yang bersangkutan diterapkan. Kata seperti tuti itu menggunakan fonem T, fonem U, fonem T, fonem I, fonem E, dan fonem K. Jadi antara fonem awal sampai akhir itu berurutan. Apabila dibalik, maka referensinya akan berbeda. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Darjo Wijojo, yaitu proses fonologi itu tidak sederhana karena tersangkut pula di sini proses biologis dan neurologis. Yang berikutnya yaitu rincian produksi ujaran. Proses memproduksi ujaran dimulai dari perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, kemudian turun ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu barulah masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu produksi perencanaan wacana. Wacana terbagi menjadi dua, yaitu wacana dialog dan wacana monolog. Wacana dialog terdapat paling tidak dua pelaku, yakni yang berbicara dan yang diajak berbicara atau interlokutor. Pada wacana dialog ini terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu unsur personalia, yang kedua unsur latar bersama, yang ketiga unsur perbuatan bersama, dan yang keempat unsur kontribusi. Pada unsur personalia, minimal harus ada 2 partisipan, yakni pembicara dan interlokutor atau orang yang diajak bicara. Tidak mustahil pula adanya pendengar, yakni orang lain yang bisa juga ikut serta dalam pembicaraan itu. Di samping itu, personalia juga dapat mencakup bystanders, yakni partisipan yang mempunyai akses terhadap apa yang dibicarakan oleh pembicara dan interlokutor, dan kehadirannya diakui. Terakhir adalah penguping, yakni partisipan yang juga mempunyai akses terhadap percakapan itu, tetapi kehadirannya tidak diakui. Yang kedua yaitu unsur latar bersama. Konsep latar bersama merujuk pada anggapan bahwa baik pembicara maupun interlokutornya sama-sama memiliki prasuposisi dan pengetahuan yang sama. Kesamaan dalam pengetahuan inilah yang dinamakan latar bersama. Yang ketiga yaitu unsur perbuatan bersama. Yang dimaksud dengan perbuatan bersama atau joint action adalah bahwa baik pembicara maupun interlokutornya melakukan perbuatan yang pada dasarnya mempunyai aturan yang mereka ketahui bersama. Unsur yang keempat yaitu unsur kontribusi. Dengan kata lain, kontribusi umumnya mempunyai 2 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap presentasi, di mana pembicara menyampaikan sesuatu untuk dipahami oleh interlokutornya. Dan tahap yang kedua yaitu tahap pemahaman, di mana interlokutornya telah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Suatu percakapan hanya akan dapat berlanjut bila pelataran seperti ini terbentuk. Selanjutnya yaitu struktur percakapan. Secara sepintas orang mengira bahwa suatu percakapan adalah perbuatan verbal yang spontan yang keluar begitu saja pada waktu berbicara tanpa adanya aturan. Kalau hal ini benar, maka dapat dibayangkan bahwa dalam suatu percakapan pasti akan terjadi tabrak-tabrakan dalam giliran berbicara, penantian yang tak menentu mengenai kapan seseorang yang kita lihat atau lakukan, tampak bahwa hal seperti ini tidak terjadi. Pada umumnya, orang tahu siapa yang punya hak waktu untuk berbicara, berapa lama kita harus menunggu untuk menjawab, kapan kita harus diam, dan kapan harus bicara. Dengan kata lain, percakapan mempunyai struktur dan aturannya. Berikutnya yaitu wacana monolog. Berbeda dengan wacana dialog, wacana monolog umumnya mempunyai 1 partisipan, yakni orang yang berbicara. Tentu saja wacana seperti ini tidak memiliki aturan yang sama dengan aturan dialog. Pada monolog, orang umumnya mengikuti pola narasi tertentu. Dari segi informasi yang akan diberikan, orang memilih-milih mana yang layak dimasukkan dan mana yang tidak.
Di samping memilih-milih, kita juga harus menentukan sedetail mana kita mengatakan apa yang ingin kita katakan. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Rahayu Gustaf. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan produksi kalimat, di mana materi ini akan saya sampaikan sendiri. Di mana menurut Clark dan Clark ada tiga kategori yang perlu diproses. Yang pertama ada muatan proporsional atau proportional content, yang kedua ada muatan illocutioner, dan yang terakhir ada struktur tematik pada tahun 1977 di halaman 237 sampai 248. Untuk yang pertama yaitu ada muatan proporsional, di mana pada kategori muatan proporsional ini pembicara menentukan proposisi apa yang ingin dia nyatakan. Dalam suatu wacana yang akan terujar dalam bentuk kalimat-kalimat, kita memilih peristiwa atau keadaan yang itu menjadi ihwal yang seolah-olah terpisah-pisah. Kalau kita contohkan, kita berbicara tentang seorang resepsionis muda yang menyapa pasien tua, maka pemilihan katanya bisa seperti ada seorang resepsionis, yang kedua ada seorang pasien, ada resepsionis itu muda dan pasien itu tua. Perencanaan kalimat juga dipengaruhi oleh kodrat bahasa kita. Misalnya bagi orang Jawa, itu ada kalimat jupuken upo iku, di mana artinya ambillah upo itu. Yang kedua ada jupuken sego iku, di mana artinya ambillah nasi itu. Pada kalimat jupuken upo iku adalah di mana artinya yang diambil adalah 1 atau 2 butir nasi yang jatuh pada meja atau piring. Sedangkan pada kalimat jupuken sego iku, di mana artinya seluruh nasi itu harus diambil. Orang pada umumnya mengikuti penyampaian yang paling sederhana, kecuali kalau memang ada alasan untuk berbuat hal lain. Namun tidak mustahil bahwa prinsip kesederhanaan itu dilanggar karena adanya suatu pengertian umum yang berlaku pada masyarakat. Yang kedua ada muatan illocutioner, di mana muatan illocutioner ini di mana makna yang akan disampaikan itu diwujudkan dalam bentuk kalimat yang seperti apa. Kita contohkan di mana ada kalimat ada rokok enggak? Yang kedua, beri aku rokok. Di mana kalimat ada rokok enggak itu adalah kalimat tanya, sedangkan beri aku rokok adalah sebuah kalimat permintaan. Kalau ada contoh lain sepertinya di mana suatu maksud dapat dinyatakan dengan berbagai cara untuk mengundang seseorang ke pesta. Contohnya seperti, Pak, kami ingin mengundang Bapak untuk ke acara seperti ini. Atau yang kedua ada kalimat, bila Bapak kebetulan ada waktu, kami ingin Bapak datang. Yang ketiga ada kalimat, bisa nggak Pak datang? Dan yang terakhir ada, datang dong Pak ke. Dari berbagai contoh kalimat tersebut, pembicara mempunyai banyak pilihan cara untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Cara mana yang dapat dipilih atau dipengaruhi oleh berbagai faktor pada umumnya, di mana itu berkaitan dengan kedudukan sosial, perbedaan umur, hubungan kekerabatan, dan derajat, serta keakraban antara pembicara dengan interlokutornya. Selanjutnya ada struktur tematik, di mana struktur ini berkaitan dengan berbagai unsur dalam kaitannya dengan fungsi gramatikal atau semantik dalam kalimat. Pembicara menentukan mana yang dijadikan subjek serta mana yang dijadikan objek. Contohnya pada kalimat Tiono mencari buku itu, dan yang kedua ada buku itu dicari oleh Tiono. Kalau kita lihat secara sekilas, mungkin tampaknya kedua kalimat itu sama, namun berbeda makna. Sebenarnya pada kalimat Tiono mencari buku itu, Tiono mengandung informasi lama, sedangkan informasi yang disampaikan yang baru adalah Tiono mencari buku. Dan sebaliknya pada kalimat kedua ialah kalau informasi lamanya adalah buku, sedangkan yang dicari adalah Tiono sendiri.
Pemilihan subjek dan kalimat aktif atau pasif itu mempengaruhi makna. Selanjutnya ada perencanaan produksi konstituen, di mana di sini dipilihlah kata yang maknanya tepat seperti apa yang dikehendaki. Misalnya, referensi dari kata tersebut adalah pria. Maka kalau si pembicara itu, kalau orang itu benci akan pria itu, pilihan kata dia mungkin bisa seperti si brengsek, bajingan, atau dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika ia pengagum dari si pria yang dia bicarakan, maka pemilihan kata yang dia pilih adalah si tampan. Kita contohkan dalam kalimat, misalnya tadi kata si brengsek, jika pembicara itu benci akan si pria yang dia bicarakan, maka kalimatnya bisa seperti tuh si brengsek datang. Sedangkan jika ia pengagum si pria tersebut, maka kalimatnya bisa seperti tuh si tampan itu datang. Pada pemilihan verba juga ada opsi yang dapat dipilih. Misalnya pada kata meninggal, itu memiliki banyak sinonim seperti mangkat, wafat, gugur, tewas, mati, mampus, modar, dan lain-lain sebagainya. Itu yang merupakan sinonim dari kata meninggal tadi yang berbeda-beda. Sekali lagi, makna yang kita pilih ditentukan oleh ketepatan makna yang ingin kita sampaikan. Konteks kalimat juga memegang peranan penting dalam hal ini. Pemilihan kata kadang-kadang juga ditentukan oleh prinsipal keberbedaan atau distinguishability principle. Bila ada dua referen atau lebih yang wujud fisiknya berbeda, maka kita akan memilih kata yang fitur semantiknya membedakan kedua benda itu. Pembicara juga cenderung untuk memilih kata yang memiliki derajat kemanfaatan yang optimal atau optimal level of utility, kecuali untuk tujuan khusus tertentu. Selanjutnya, pemilihan kata ganti pronomina juga perlu mendapat perhatian. Banyak bahasa di dunia yang memiliki pronomina yang memiliki fitur hormat dan akrab. Bahasa Prancis, misalnya kata vous, di mana artinya Anda, untuk menunjukkan rasa hormat, dan itu menunjukkan hubungan yang biasa dan akrab. Bahasa Indonesia memiliki sistem pronomina yang sangat rumit, di mana kita contohkan rujukan pada orang kedua tunggal yang merupakan kata kamu dan engkau itu diganti menjadi bapak dan ibu untuk menunjukkan rasa hormat oleh kita dalam hubungan yang formal. Faktor yang menentukan kata yang mana dipilih umumnya adalah kedudukan sosial, umur, hubungan kekerabatan, dan keakraban seseorang. Untuk bahasa yang memiliki sistem honorific seperti bahasa Jawa, Sunda, atau Bali, rasa hormat ini tidak hanya diwujudkan pada kata ganti pronomina saja, tetapi juga pada verba atau kata-kata lain. Wujud kalimat dalam bahasa yang berhonorifik seperti bahasa Jawa ini bisa menjadi lebih rumit lagi karena faktor yang berpengaruh bisa bertumpang tindih. Selanjutnya, yang terakhir ada hubungan antara komprehensi dan produksi. Orang dapat meretrieve kata hanya bila dia telah menyimpan kata itu dalam memori dia sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi hanya bila telah ada komprehensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepaskan dari komprehensi. Bahkan dalam penelitian mutakhir, terutama oleh para psikologi dari kelompok connectionist, yaitu Bock dan Lefeld pada tahun 1994, serta Bock dan Given pada tahun 2000, produksi merupakan cermin balik dari komprehensi dengan tambahan proses-proses tertentu. Pada komprehensi, orang menerima input untuk disimpan dalam memori. Pada produksi, kata yang tersimpan itu dicari kembali untuk kemudian diujarkan. Untuk mencari kata itu, tentunya diperlukan proses eliminatif dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata itu, baik fitur semantik, sintaksis maupun fonologis. Mengujarkan apa yang dicari tidak selamanya
lancar. Kadang kita harus berhenti untuk mencari kata yang tepat. Kadang kita keluar dengan ucapan yang keliru. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.